La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang saya hormati Ketua Alumni angka 152 dan juga Ketua Pengajian Salimatul Wasoyah, disingkatnya Saliwa, yang hari ini beliau live nonton tapi tidak bisa hadir, tidak mengurangi semangat dan tanggung jawab beliau untuk pengajian ini, karena satu hal dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Sehat badan wal afiat bugar. Jadi wal afiat tidak hanya badannya bugar, tapi mudah-mudahan rohaninya juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Sohibul Hajat Sohibul Bait, Ibu Eko Dwi Ningsih, atau di sini dikenalnya Ibu Ning. Kalau Bu Eko
nggak ada yang tahu ya. Jadi sampai saya tanya sama orang tua, Assalamualaikum. Masuk. Ya, Bu. ya. Sini, Mama sini. Orang tua saya itu Enggak apa-apa pakai helm, Bu. kenalnya dengan Bu Ning ya. Selamat datang kepada Ibu Safitri dan Bu siapa? Nama aslinya. Ya, nama asli siapa? Bu Rusdianti ya? Rusdianti. Ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Ya, kita hari ini bisa hadir. Terima kasih kepada Ibu Ning atau Bu Eko Dwi Ningsi yang sudah meluangkan waktu, tempat, bahkan finansialnya untuk kita semua, sehingga acara pengajian Salimatul Wasoyah insyaallah nanti berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan pengajian ya, wabil khusus ya, Ustadz Supri atau Ustadz Ari, Ustadz Eman yang dipanggil Ustadz Name, Ustadz Marzuki, dan juga Ustadz Kobul, Ustadz Didik ya. Posisinya sudah terang. Anak Name di situ, Pak Ustadz sini. Suruh Pak Ketua. Nggak nyampe kabelnya. Ini peralatannya nggak nyampe. Sini, ada sini. Sebelah kanan deh, tuh sebelah kanan. Ganti posisi. Gitu. Ini permintaan Pak Ketua. Tinggal deh. Jadi bahagia. Sini deh. Itunya nggak nyampe, Pak. Udah, sini udah. Situ. Ya udah gini. Lo bener mana, Mai? Oh, bener. Soalnya kabelnya nggak nyampe. Nanti di YouTube ngeditnya yang bener ini ya. Sampai gaji-gaji. Oh, deh baru oke, mantap. Kata apa-apa. Enggak. Mungkin si Bedul lihat tadi yang tukang ngebok kok malah kelihatan. Baik, kita lanjutkan acara hari ini ya, yang tadi ada terputus karena gangguan teknis ya. Terima kasih kepada juga Bu Daya, Bu Rusdianti atau Bu Metal, dan Bu Safitri. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberikan oleh Allah kesehatan, dijauhkan dari COVID ya, dijauhkan dari musibah ini ya, badai semoga berlalu dan kita semua mudah-mudahan ya diluluskan dari ujian ini. Karena kalau musibah itu buat orang beriman bukan azab, tapi kasih sayang Allah. Tapi kalau buat orang yang tidak beriman itu azab. Ini cuma kasih sayang yang bisa bentuknya teguran, bisa bentuknya ujian ya. Nah, kalau bentuknya teguran ya kita ya hati-hati, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tapi kalau bentuknya ujian berarti kita mau naik level yang lebih tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat berkumpul ya, karena Allah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang berkah, tempatnya Bu Ning. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi acara ini, karena yang kita cari setiap kita ingin melakukan kegiatan adalah mencari ridho Allah. Baru kalau sudah Allah ridho, ilmu yang kita menjadi tujuan, ilmu dapat. Yang sehat kita pengen minta sehat, sehat dapat. Yang kita minta qabul semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang berjuang dalam agamanya,
dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena ketua tidak bisa hadir, ini kalau dalam ustadz ini namanya ustadz borongan ini ya. Ya, moderator iya, kemudian nanti tahlil iya, ya, kemudian sampai doa. Ya, bahkan ada yang lucu, kadang-kadang saya punya cerita di daerah Kebayoran, kebetulan kakak saya juga seorang ustadz, ya, nanya itu, Tat, ini saya mengundang, ya, kalau doa pendek berapa, doa panjang berapa Tat tarifnya itu, ya. Nah, ini kadang-kadang ya orang ya itulah apa kita melihat fenomena itu terjadi di masyarakat, ya. Ya, alhamdulillah kita gotong royong. Mudah-mudahan pengajian Salimatul Waso yang kita bangun dengan keikhlasan bertambah lagi nanti jamaahnya, dan yang nggak hadir. Ya, saya tadi mengatakan Pak Name di depan, orang ngaji itu bukan hanya berkah keluarga, berkah anak, bahkan zuriatnya berkah, keturunannya berkah. Ya, sampai zuriatnya ikut berkah. Ya, ada satu kisah ulama, ya, sakit kepala dia, mau ngajar ngaji, kemudian berhalangan, ya, dengan sahabatnya ditegur, kamu niatin ngajar, datang pengen minta sembuh vertigonya. Ya, saya juga sering kalau ngajar anak-anak, begitu duduk udah niat, ya Allah kalau saya punya penyakit, angkat penyakit saya. Jadi harus begitu, karena Allah maha segalanya. Ya, kalau kita minta udah langsung, ya, kita yakin aja kalau kita belajar tauhid kan, qadirun Allah maha berkuasa, muridun Allah maha berkehendak. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Apa yang nggak mungkin? Kalau Allah katakan kun fayakun, jadi jadilah. Ya, jadi kita harus yakin, ya, sahabat-sahabat yang sakit kita doain nih sembuh, nanti gabung dengan kita semua. Ya, yakin dia, minta nih, yakin ya Allah saya pengen sembuh. Ya, jadi jangan sampai di hati kita nggak yakin, karena Allah itu sesuai dengan dugaan hambanya. Ya, itu nggak boleh doa kita tuh ragu. Ya, minta sebanyak-banyaknya. Kalau ragu malah tidak fa'azzamta fatawakal 'ala Allah, malah nggak dikabul. Ya, ya Allah saya minta, ya dikit aja, nah, itu ngeledek Allah itu. Ya Allah saya pengen kaya, kalau engkau mau ya Allah, kalau enggak apa-apa, ya nggak jadi. Ya, jadi harus yakin betul gitu loh. Ya, iya harus yakin. Iya. Makanya kalau saya buka pengajian selama COVID, buka, yakin modalnya. Ya, saya yakin, insya Allah sehat semua santri saya, termasuk saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Harus yakin. Ini yang adil yakin. Ya, karena kita belajar tauhid gitu kemarin. Ya. Baik, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahi rahmanirrahim fa wa aqta au abtar. Setiap perkara yang enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus atau rusak. Kalau kemarin di kitab Jalul Afham, ya, ai artinya qalilun nakisun barokah. Sedikit, ya. Sedikit kurang berkahnya. Tetap dapat tapi dikit, Pak. Tapi kalau kita mulai bismillahirrahmanirrahim dapat berkahnya. Kita mulai pengajiannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah dengan suratul Fatihah, ya. Ini surat yang maha dahsyat ini kalau kita, ya, jadi yang agung surat apa? Surat Fatihah. Ya. Nanti saya ngaji kan harus ada amalan ya Pak ya. Nanti kasih amalan Fatihah nih ya. Ala hadiniya biniyatin kulli surah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal manfaah wal barakah kulluhum ajma'ina syaulilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mudah-mudahan ya Fatihah ini menyelamatkan kita. Nah, Fatihah ini kemarin kita udah bahas waktu pertama kali kita kajian. Nah, nanti kita bahas kajian berikutnya yaitu surat Al-Ikhlas. Tapi biar mantep kasih amalan dulu Pak ya. Jadi Al-Fatihah itu saya pernah ngaji di tempatnya Pak Bambang Jalan Sekip ya. Itu orang kaya di Sunterjaya. Ya, jemaahnya 500 lebih Pak. Mungkin sekarang bisa hampir 1000, yang kurang paham saya, cuma hampir di atas 500 lebih karena saya anggotanya pun nomor 500 kartu anggota. Kebetulan yang ngisi waktu itu Habib Sahab suka tampil di televisi. Beliau menyampaikan ya. Jadi ada kisah di kitab Tambihul Ghafilin ya, namanya Ibrahim Ibnu Adham. Ya, Ibrahim Ibnu Adham ini ya dapat sanad dari gurunya kalau barangnya hilang ya, ini udah dapat nih dia nih, udah ya, ngaji udah dikasih amalannya, makanya diem aja dia. Kalau barang kita hilang langsung kita khususan sama Syekh Ibrahim Ibnu Adham ya, khususan ilah Syekh Ibrahim Ibnu Adham Al-Fatihah, tapi nggak usah dibaca Fatihahnya. Kalau barangnya ketemu baru dibaca ya. Jadi kita kehilangan kunci nih, nggak nemu di rumah kan, langsung khususan ilah Syekh Ibrahim Ibnu Adham Al-Fatihah, diem cari sampai barangnya ketemu, insya Allah ketemu tuh. Kalau begitu ketemu langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin ila akhirih sampai waladhdallin. Ya, saya sering tuh kalau anak antingnya hilang, ya anak saya tuh yang kecil yang 1 tahun 9 bulan, iya. Nah, kalau anting hilang sebelah, saya sering sama istri bilang, ntar ketemu, ya. Coba kamu tawasul khususon ilah Syekh Ibrahim Ibnu Adham Al-Fatihah, nggak usah dibaca. Itu, tuh di kotak-katik ketemu, langsung jangan lupa baca. Ketika itu baca surat Al-Fatihah. Nanti minta sama Pak Ari, ya. Ini santri kalong saya ini ya, santri kalong, ya. Ya, karena kan kalau datang bukan santri mukim, dia datang kalong pulang pagi kan ya, ya ini santri ya, ya alhamdulillah kalau orang ngaji semua permintaan insya Allah termasuk jodoh Pak ya, ya, ya. Makanya ada bilang katanya pilih-pilih, enggak pilih-pilih, enggak pilih-pilih, kita boleh milih ya. Bahkan kan saya bilang di awal ngaji tauhid Pak. Ini karena kaitannya sama tauhid ini. Ya. Satu saat ya ada santri jelek minta sama kiainya, kiai saya pengen yang cakep. Gitu loh. Boleh enggak Ki? Boleh. Ya, Pak Ari, Pak, saya minta yang cakep. Harus. Jadi harus gitu, optimis, enggak boleh kita minta yang ya kalau yang perempuan saya minta yang kaya, harus gitu doanya udah. Ya, satu saat siapa yang kamu sukain? Nah, katakan si Fulan lah ya. Ya. Tiap hari dia berdoa minta sama si Fulan. Dan kemudian ternyata si Fulan ini yatim, ya, punya ibu janda. Ya, yang janda jangan tersinggung Pak ya. Punya ibu janda, kemudian kata kiainya, kamu kalau emang udah niat dalam doanya tiap hari kamu doa, ntar datengin jam 6 jam 7. Kalau orang pesantren kalau mau datengin perempuan jam 6 jam 7 itu zahro Pak, waktu yang mantep itu. Nah, belajar kitab wafak nanti itu ya. Ya, jam segitu didatengin, ternyata pergi itu si Fulan itu. Ya, adanya emaknya. Adanya emak di rumah di ngobrol, ada apa katanya? Saya pengen ngelamar anak ibu katanya. Emang kenapa? Saya tiap hari katanya doain supaya berjodoh sama anak ibu. Ternyata si siapa nih? Si ibunya bilang gini, loh kenapa nggak sama saya? Saya kan janda katanya. Ya, saya janda udah setahun katanya. Saya tuh doa setahun ini pengen dapat sampean katanya. Jadi si satu ini doa pengen dapat anaknya, ibunya doa pengen dapat ini, walaupun dia jelek. Ya,
Akhirnya dia bingung, kata malaikat salah nih laporan ya. Malaikat gimana nih? Ya, Tahajud dong minta petunjuk. sampai kiai gitu, kiai kenapa? Maksud saya doa ini salah apa doanya, Pak? Ya. Orang udah doa minta anaknya, mana emaknya ngajuin diri, ya kan? Akhirnya begitu apa dibilang dia kamu istikharah. Nah, istikharah ini Pak, kalau kata Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, kalau masih punya ibu jangan istikharah. Minta sama ibunya. Ya, Gus Mus tuh sering dicalonin jadi ketua PBNU, tapi nggak pernah mau didik. Kenapa? Ibunya melarang. Jadi nggak usah istikharah kalau kita punya ibu. Tanya, Bu boleh nggak? Boleh jalan. Nggak usah. Ya, nah, karena kedudukannya tuh lebih tinggi orang tua. Ya, akhirnya kata kiainya kamu istikharah. Istikharah nggak dijawab. Ya kan istikharah ada yang nggak dijawab tuh mak. Ibarat kata itu jawabannya jangan-jangan iya gitu loh. Jangan kamu harus ada isyarat, enggak. Udah saya terima deh, emaknya aja kawin sama emaknya aja. Ya, akhirnya sebar undangan, udah siap Pak. Ya, tinggal 1 hari emaknya ketabrak becak. Ya. Naik becak ketabrak mobil. Ya. Pokoknya ketabrak mati, Pak. Ya, mati katanya. Akhirnya begitu mati, ya. Itu keluarga bingung dari perempuan. Wah, ini siapa ini? Kita udah malu ini. Yaudah kawinin sama anaknya. Baru dia bilang, "Ya Allah, doa saya kejawab ya Allah." Deh. Ya. Jadi malaikat nggak salah catat. Nggak salah catat. Jangan, kita optimis. Ada jalannya. Prosesnya beda tapi endingnya tetap. Betul. Kalau jodoh nggak kemana itu istilahnya. Nah, makanya saya bilang ya kepada mungkin yang live yang lagi sakit, optimis, Allah Maha menyembuhkan. Optimis. Ya. Kita itu pengen ke satu tujuan, cuma kadang butuh proses. Kayak tadi tuh. Nggak lurus enggak, belok dulu, ternyata tujuannya sampai, Pak. Ya kan? Itu. Ya nanti kalau ditawarin sama emaknya, kawinin emaknya nggak masalah, Pak ya. Ya kalau ya kalau siapa tahu itu tujuannya kan. Ya ambil hikmahnya, Baik, kita hari ini baca tahlil lah ya, tawasul, baca tahlil, kajian sebentar ya tentang surat Al-Ikhlas baru kita tutup. Ya, kita mulai kita mulai tahlilan karena ini tawasul menyampaikan doa kita. Ya. Apalagi ini mohon maaf nih kalau guru saya lagi hadir begini, ini orang tua kita yang nggak ada hadir, nenek-nenek kita, mbak kita hadir, jadi senang dia. Oh alhamdulillah gitu, cucu saya, anak saya, rajin ngaji gitu. Ibunya datang Pak, datang kalau kita yakin datang. Jadi kalau saya udah nggak ada ibu, saya yakin gitu, karena beliau hadir ya, walaupun ya itu kan sam'iyat ya yang kita ngaji kemarin ya lebih ke arah yang bahwa orang meninggal bisa hadir ya untuk melihat keluarganya. Ala hadiniyah wa biniyatin qouli sholiha ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ikhwal ulama'il amilin wal musannifil mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad ar-Rifai wa sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa sayyidina Abil Hasan asy-Syadili wal Imam Syafi'i wal Imam Hanafi wal Imam Ahmad al-Hambali wali sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wali syekhina ke Muhammad Khalil al-Bangkalani wa syekhina ke Syamsul Arifin wa syekhina ke As'ad Syamsul Arifin wa syekhina ke Ahmad Faid As'ad Syamsul Arifin radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wala immatil muzdahidina innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidata wa khususan ila arwahi sebutin yang udah enggak ada, yang masih ada jangan. Khususan ila arwahi Uminar sibara sibara wasman tasman batasman bacar masa jemaah bata musifah
Wali jami'alil kuburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila keluarga kita. Ya, yang sehat dijaga, ditambah kesehatannya. Yang sakit diangkat penyakitnya. Ya, keluarga kita. Yang lagi kerja, kerjanya diberi kelancaran. Yang usaha, usahanya lancar, yang dagang, dagangannya laris, ya. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kepada sahabat kita yang nggak bisa hadir diberikan hidayah, ya, hidayah dalam arti makna sebenarnya, Pak, ya, hidayah karena sebenarnya, ya, diberikan hidayah karena orang ngaji ini orang pilihan. Saya pernah ngomong, orang ngaji orang pilihan. Jadi nggak bisa orang ngaji ini orang terpilih. Jadi nggak, kalau memang nggak terpilih nggak bisa hadir, ya. Jadi kita hadir. Dan yang live ini orang pilihan. Mereka sibuk karena nggak dipilih sama Allah, ya, nggak punya waktu. Mudah-mudahan sahabat kita yang live yang sakit, ya, tadi ada Markadi, ada siapa lagi, Ketua, kemudian Huri, ya, sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita, ya, terus pengajian kita Fatihah'in. Yang hadir Fatihah, ya, Insya Allah nggak, ya, yakin kalau saya udah yakin aja. Kalau sehat. Ya, kemudian buat keturunan kita doain, ya, hajat, ya, punya hajat minta sama Allah, ya Allah hajat kita apa, niat, ya, tujuan. Kemarin ada yang datang ke pengajian saya masih teh pucuk, ya, sekitar 1 kardus lebih. Niatnya apa, Bu? Usahanya lancar. Oh ya, siap. Jadi harus yakin gitu loh. Saya pengen usaha baru, itu harus yakin, ya. Allah itu semua, Ghaniyun 'anil 'alamin, ya, kaya atas segala alam semesta. Ya, mohon maaf Pak Marzuki, misalkan saya pengen sehat loh Pak, pengen, ya, misalkan ini sesuatu yang nggak mungkin gitu, ya, pengen bisa ngelihat lagi, minta, ya, nggak boleh kita putus asa. Wala tai'asu fi rohillah, nggak boleh putus asa atas nikmat Allah, nggak boleh. Walaupun itu Allah yang nanti menentukan. Al insanu bit takdir wa al insanu bit takfir wallahu bit takdir. Manusia bisa hanya berusaha, Allah yang menentukan. Wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimma syarikil ardi ila magharibiha kulluhum ajma'ina syauli lailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dzikri fa'lam annahu qalu la ilaha illallah ayyum majud la ilaha illallah ayyum baqa la ilaha illallah ayyulla yamus Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilaha illallah la illallah la ilaha illallah ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa 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 bihamdihi. Subhanallahil aliyyi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Agak beribet-ribet ya. Memang apa kita kalau banyak ketawa gitu kadang banyak lupa. Kita mulai materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillah ala ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, enggak usah lama, udah 8:30.
Ya, paling jam 9 paling lama Pak ya. Kita sepakatin ya. Jam 9 kita udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema saya diamanahkan dari kawan-kawan atau disepakati oleh pengajian Salimatul Wasoyah. Kajian Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya, jadi ini sebenarnya tauhid lagi nih Pak. Ya, cuma nanti kita lebih fokus Al-Qur'annya. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah, bukan artinya ikhlas, bukan. Jadi memurnikan keesaan Allah. Ya. Kalau makanya kadang-kadang kalau di pelajaran sekolah anak-anak sering jawab salah tuh. Al-Ikhlas artinya ikhlas. Padahal Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas ini dalam urutan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu jumlah suratnya 114. Jadi termasuk ayat yang di urutan hampir akhir ya 112. Ya. Turunnya di kota Mekah disebutnya surat Makkiyah. Tidak semua surat turun, artinya begini, ada turun di kota Mekah Makkiyah, turun di Madinah Madaniyah. Tapi ada surat turun di Madinah ya disebutnya Makkiyah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah hijrah. Ya. Turunnya di Mekah, turunnya di Mekah disebut Madaniyah karena hijrahnya ke Madinah Pak. Jangan ketukar. Ya. Nah, ini jangan ketukar kan. Rasulullah hijrah ke Madinah, ya kan? Kemudian waktu ada perjanjian Hudaibiyah dilanggar, ya Rasulullah Fatsul Mekah, ke kota Mekah, turun surat. Ini An-Nasr bukan ini, tapi tidak semua turun di Mekah Makkiyah. Jadi bisa Madaniyah. An-Nasr itu turunnya di Mekah. Tapi golongan surat Madaniyah karena Rasulullah sudah hijrah, udah ada di kota Madinah. Nggak ada kota Madaniyah, nggak ada ya, kota Madinah. Dua ya nggak ada. Kalau nggak turun di Mekah, turunnya di Madinah. Nggak mungkin di Sunter Pak. Iya nggak mungkin ya. Dua itu pasti. Kalau di Sunter suratnya lain. Surat biru kayaknya itu ya. Ya, taring kayaknya. Ya. Nah surat ini 4 ayat. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pahamin itu aja. Jadi kita harus Al-Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah, turunnya di Mekah Makkiyah karena di kota Mekah. Di Mekah itu lebih kepada tauhid memang. Kemudian jumlah ayatnya ada 4 ya. Dan surat ini isinya penegasan, memurnikan, menolak dari kemusyrikan. Ya, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, ya, menegaskan kemurnian keesaan Allah. Jadi asbabun nuzulnya gini Pak, ada ya orang musyrik bukan orang kafir ya. Berarti kalau musyrik itu apa? Menyembah Allah tapi menyembah selain Allah itu berhala, atau meyakini satu benda ya lebih daripada Allah zatnya. Misalnya benda kita percaya nih ya batu akik. Tapi meyakini ini gitu melebihi dari hebatnya Allah, ya ini syirik. Kalau cuma perantara enggak. Pakai cincin itu. Oh ini bisa kebal gitu. Kenapa? Oh ini Allah nih yang kasih. Enggak masalah itu. Jadi kalau syirik itu sudah sampai meyakini. Ya. Bahkan kalau zamannya Nabi Nuh ya. Kemudian Adam, Idris ya, zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh tuh mereka bikin patung namanya Ya'uq, Suwa, Yagus. Ya'uq, Suwa, Yagus ini orang alim Pak. Waktu zamannya Nabi Idris. Adam, Idris, zaman Nabi Idris dibikin patung terus sama umatnya Nabi Nuh disembah. Itu syirik juga. Jadi syirik pertama kali malah begitu. Jadi patung orang alim ya diyakini ya melebihi daripada kehebatan Allah, disyirik udah ya. Nah, surat ini ya, jadi asbabun nuzulnya
Ada orang musyrik tanya, "Hai Muhammad, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Allah tuh kayak apa?" begitu loh. Ya, ini tauhid, Pak. Allah tuh kayak apa katanya? Gambarkan seperti apa. Makanya kalau di kitab Qatrul Gois, yang saya bawa nih kitabnya nih, Qatrul Gois sama Imam Nawawi juga, ya, kitab Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nah, ini kitab Qatrul Gois, ini kitab tauhid. Kemarin kita kitab Aqidatul Awam. Ya, ini Qatrul Gois sama. Nah, di sini ditanya nih. Ya. Man taroka arba'a, ya, kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa meninggalkan 4 kalimat, sempurna imannya. Jangan nanya yang 4 ini. Apa itu? Aina, kaifa, mata, wakam. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Mata kapan? Kam berapa? Nggak usah tanya. Ya. Jadi orang musyrik nanya, Allah tuh kayak apa? Gambarkan gitu loh. Kalau di di hadis itu nggak boleh tanya. Kalau pengen sempurna imannya. Tapi kalaupun misalkan ada yang tanya, Pak, wa in qala laka qailun, ada yang tanya, aina Allah, di mana Allah? Fajawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zamanun. Allah itu tidak berada di satu tempat, tidak terlewat oleh waktu. Jadi nggak ada tempat itu buat Allah. Orang Badui misalkan nanya, Allah ada di mana? Ada di langit. Kalau nggak menempatin di mana aja udah, yakin aja Allah di mana. Makanya nggak boleh tanya sebenarnya. Ya, wa in qala kaifa, bagaimana Allah? Fajawabu laisa kamislihi syai'un. Allah itu nggak serupa dengan apapun. Jadi nggak usah tanya Allah kapan, bagaimana? Nggak serupa udah. Makanya itu meyakinkan, jangan tanya 4 kalimat ini. Wa in qala laka mata Allah, kapan Allah? Kalau ditanya kapan Allah, udah ditanya nih, kamu jawabnya apa? Awalun bila ibtidain, akhirun bila intihain. Allah awal tanpa permulaan, Allah akhir tanpa penghabisan. Terus kalau misalnya jangan tanya ini, kamilah berapa Allah? Kalau kamu misalnya ditanya, harus jawabnya apa? Wahidun, Allah itu esa. Nah, qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Tapi 4 kalimat jangan ditanya. Coba, biar imannya sempurna. Ya, tafakkara fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fatafakkaru fi, berpikirlah ya tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi orang musyrik tanya gitu, pertama tanya dulu, kayak Allah tuh kayak apa? Tapi kalau ditanya berapa Allah, jawabannya wahidun esa. Lamin kilatin, nggak lebih nggak kurang. Kalau di agama lain kan 1 tapi 3 kan gitu kan. Nah, itu nggak boleh begitu. Lamin kilatin. Qul huwallahu ahad. Jadi awalnya ini kenapa surat Al-Ikhlas turun, orang musyrik tanya, gambarkan kepadaku bagaimana Allah. Ya, makanya di hadis nggak boleh tanya itu. Kalau imannya sempurna, tinggalin yang 4 kalimat. Aina, di mana Allah? Kaifa, bagaimana Allah? Mata, kapan Allah? Satu lagi kam. Kalau disambung kamilah, bukan ya. Kam karena disukun jadi kasroh itu kalau kamilah berapa Allah. Itu. Kalaupun tadi harus bisa jawab, Pak. Jawabnya seperti itu. Ya mendingan nggak usah tanya deh. Ya, yakin bahwa Allah itu qul huwallahu ahad. Ya. Betul kan? Allahus somad. Katakan dia Allah yang Maha Esa. As-somad, tempat yang dibutuhkan, tempat berlindung, banyak artinya tuh. Ya, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang serupa nggak ada. Nah, surat itu biasanya ada yang satu nama, ya. Ada yang satu nama tapi punya nama lain, ya. Contohnya, misalkan Al-Fatihah, namanya banyak tuh. Ya. Ada namanya Ummul Kitab, ya. Umul Qur'an, induknya Al-Quran,
ya, ilmu Quran. Ada yang mengatakan as-sab'u masani. Nah, Al-Ikhlas namanya banyak. Ada yang mengatakan tafrid. Ya, surat At-Tafrid maksudnya ketunggalan. Merupakan surat yang menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa. Ada yang mengatakan at-tajrid, kekosongan. Ya. Surat ini disebut tidak ada kecuali hanya Allah yang ada gitu. Jadi yang lain nggak ada. Surat At-Tauhid, keesaan. Boleh disebut surat At-Tauhid. Jadi menjelaskan keesaan Allah. Ada surat An-Najah, keselamatan. Karena surat ini di dunia akan menyelamatkan seorang diri dari kita untuk kekufuran, ya. Jadi kalau kita yakin adalah la ilaha illallah aja, itu masuk surga, Pak. Kalau kemarin kan kita jelasin di tauhid, cuma di sini ada apanya nih? Hadza iskum minan nar. Ini sudah bebas dari neraka. Bahasa kitanya ini tahanan neraka dulu. Masuk neraka. Makanya dari hadis sahih Imam Bukhari, man mata umati, barang siapa umatku mati, mati umatku, ya, la tusyrik billahi syai'an, enggak ada tuh sedikit pun di sini menyekutukan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi dosa yang enggak diampuni satu-satunya syirik. Menyekutukan Allah, betul. Ya, kecuali dia bertaubatan nasuha. Dan dakhalal jannah wa in saraqa wa in zana wa in saraka, walaupun dia seorang pezina, wa in saraka, walaupun dia seorang tukang mabok, maksudnya tetap ada la ilaha illallah, masuk surga. Cuma kalau kemarin ya Pak Ari diapain dulu tuh? Cemplung neraka. Iya kayak gitu ya. Jadi hadza di stempel hadza iskum minan nar, di tahanan neraka. Jadi ada di kepalanya tahanan neraka, ya. Tapi udah kayak di dunia ya, Pak. Karena kan titik qul huwallahu ahad. Katakan dia Maha Esa, udah meyakini Allah Maha Esa, selamat kita. Ya. Hadisnya tuh. Al-Wilayah, dekat. Sebutnya surat Al-Wilayah, ya, kasih Allah. Surat Al-Ma'rifah, mengetahui Allah tidak tanpa, ya, kita nggak sempurna tanpa Allah, ya. Al-Asas, fondasi, ya, langit dan bumi, ya, yang 7 itu dibangun qul huwallahu ahad. Jadi langit 7 tingkat, bumi 7, surga juga 7. Itu kan menurut ulama itu dibangun dengan kalimat qul huwallahu ahad. Ya. Nah, ini ada lagi nih menambahkan, ini 7. Ya, ternyata ada 19, Pak. Ya, ini singkat aja ya. Ada mengatakan surat Al-Ikhlas itu anisbah. Ya. Menjadi jawaban bagi orang yang berkata, sebutkanlah nasab Tuhanmu. Ya, Tuhan enggak punya nasab. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, gitu maksudnya. Anisbah, meyakini bahwa Allah tidak punya nasab. Al-Jamal, keindahan, ya. Al-Mukasyikoh, yang menyembuhkan. Nah, ini ngomong-ngomong menyembuhkan, ya. Ini ngaji amalan, Pak, ya. Ya. Jadi ini saya kalau ngaji pasti dikasih sama guru nih, ya. Menyembuhkan, Pak, termasuk orang-orang yang kesurupan, ya. Kalau surupannya masal, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Di Quran cari 17 kali ada orang kesurupan masal, ya. Bacanya lain Quran, yang dibaca ayat Quran. Ntar boleh, Pak, habis ngaji, ya. Kalau misalkan yang kesurupan sendiri, nah, ini ngikut nih Al-Ikhlas nih. Ayat kursi 3 kali, Pak. Ayat kursi 3 kali. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih deh. Terus habis itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu Pak budaya apa tuh? 3 kali, Bu. Baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Nah, dihadap tadi ya. 3 kali. Baru kulhu 3 kali, al-falaq sekali, anas sekali. Tuh, kasih air serupin ya. Tiupin. Jangan lupa yang disebut tawasulnya Syekh Abdul Qadir Jailani sama yang ini pengarang Ratibul Hadad. Ratibul Hadad. Ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad. Harusnya ntar kamu kesurupan nyari hadad dulu, ya. Ya, itu 2 tuh. Kalau telat langsung disembur, Pak, enggak ada diusapin, sembur langsung. Sembur. Jadi setannya takut karena bau mungkin, ya. Bukan takut karena itu, ya. Jadi
Ya. Enggak kan begini. Saya pernah apa ya katakan lucu gitu ya. Dibacain Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu yang kesurupan ngelanjutin, ya. Lanjutin, ya. Innakala minal mursalin gimana? Pinteran dia. Ya, jangan-jangan ya ini yang dibaca apa kita nggak paham. Ya. Baca ini jangan baca Yasin kelamaan. 83. Iya bener tuh, bener ya Bu Safitri ya. 83 ayat saya tanding lanjutin. Lijin lebih pintar dibanding kita. Tanya ngelanjutin, ntar kita nyemburnya gimana Pak? Kan bingung. Ya bukan main Tadi itu. nyembur kita, gitu. Iya, makanya ini nih, ya ayat kursi 3 kali. Ya, ntar boleh deh kalau di itu ya, setelah ngaji, ya ayat kursi 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq budaya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Kulhu 3, Falaq 3, An-Nas. Sedikit ya. Insya Allah. Ya. Jangan Yasin. Orang kesurupan pakai Yasin, Pak. Ya. Ini kelamaan gitu loh. Ya, keburu setannya keburu. Ya Allah Karim. Ya keburu haus ya. Tapi beda lagi kalau bayi nangis, Bu. Bayi nangis beda. Jadi orang kesurupan massal, ya, kemudian kesurupan sendiri, bayi nangis. Kalau bayi nangis cukup, nggak usah a'udzu bikalimatillah tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 3 kali. Kulhu, Falak, Anas boleh sekali. Ya, diapain? Diminumin boleh, diusapin ke mukanya boleh. Jangan diguyur, Pak. Ya, kan tadi kayaknya Kalau yang itu nangis bapaknya gimana? Hah? Siram lagi Pak. oh iya ini pakai air yang tadi dibacain doa. Ya. Ini kenapa? Karena gini loh. Ini kan kenapa saya ngaji kalau nggak ada amalnya kurang resep Pak ya. Iya. Ngaji gitu saya kalau ngaji demen kenapa? Pulang pasti dikasih amalan sama Kiai. Ya. Ada wah ini resep nih ngaji nih amalannya. Supaya kita juga nggak kosong ilmu masyarakat. Dan bacain Yasin deh. Orang pengen mati dibacain Yasin, Pak. Orang kesurupan dibacain Yasin. Ya. Betul ya? Ya. Karena ini surat Al-Ikhlas tadi dikatakan surat yang apa namanya? Menyembuhkan. Ya, itu tadi kan? Ya. Di bawahnya Al-Mu'awwidzah, pelindung. Ya, berlindung ya ditambah lagi Al-Ikhlas sama Al-Falaq sama An-Nas. Lengkap itu tadi kan? Nah, nanti kalau minta ntar pulang ini Pak, kalau udah selesai baru boleh ya. Ada dikatakan surat As-Somad. Ya surat yang di bawah dikatakan kita butuh pada Allah atau surat An-Mani'ah pencegah. Ya. Aku memberimu surat Al-Ikhlas yang merupakan harta simpananku. Ya, pencegah dari siksaku kubur. Jadi kalau di sini enggak di sini Pak, yang kitab kemarin, kitab Nur Dzolam. Ini jawab Pak Suherman. Jadi memang semua ahli kubur ditanyanya misalkan man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya bukan sesuai nabi yang Adam sampai nabi siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad. Ya saya ketemu tuh di Nurul Zolam. Nabi Muhammad adalah nabiku, nabi yang terakhir gitu jawabannya. Ya walaupun pertama karena apa? Nabi pertama sampai 24 muslim bukan, Bu? Islam kan? Islam. Pada akhirnya apa muslim itu artinya berserah diri kepada Allah. Ya, jadi kejawab. Nah, orang yang suka dawam, ini lagi nih. Ya, amalan lagi, Pak. Setiap malam baca surat Al-Ikhlas ya atau surat Al-Muluk. Itu terbebas dari siksa kubur. Ya, berarti kita nggak usah yang panjang-panjang, Al-Muluk panjang, Pak. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir panjang. Ini Al-Ikhlas, pengen tidur qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terbebas dari siksa kubur. Ada lagi namanya al-mahdhar, kehadiran. Ya, ketika malaikat hadir mendengar ketika surat tersebut dibacakan. Jadi ketika baca qul huwallahu ahad, malaikat hadir. Ya, mari kan belajar malaikat itu ya makhluk gaib, ya nggak bisa dilihat. Ya, baroah, ya kebebasan, mudzakirah, pengingat, an-nur, cahaya. Ya, segala sesuatu memiliki cahaya. Nah, kulhu ini ada cahaya. Ya. Kemudian terakhir al-aman. Ya, dia ketika orang baca surat Al-Ikhlas dia aman. Ya, dari siksaku, termasuk tadi siksa kubur. Ya.
Kan subhanallah nih. Nah, ini keutamanya apa kalau orang baca surat Al-Ikhlas, ya? Dicintai Allah. Nah, ini ada di sini. Jadi ada seorang laki-laki, ya, waktu jadi pasukan khusus menyelesaikan suatu tugas, jadi imam sholat, ya, laki-laki tersebut bacanya Al-Ikhlas, ya, terus dilaporin ini Al-Ikhlas mulu, ya, jadi habis surat Al-Fatihah Al-Ikhlas, habis surat Al-Fatihah Al-Ikhlas. Apa jawaban, ya, setelah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Dilihat di halaman berikutnya itu, ajruhu anallaha yuhibbah. Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Jadi kita sering baca Al-Ikhlas, Allah senang, Allah suka. Jadi ada ini, cinta Allah sama kita. Yang kedua, wasilah masuk surga. Ya, sahabat yang nih, engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika engkau mau menjadikanku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Jadi imam terus, tapi sama jamaahnya dilarang baca Al-Ikhlas. Dilaporin ke Rasulullah, ya. Nah, ini mengunjungi, hai Fulan, apa yang mencegahmu nggak mau kok jadi imam sama buat teman-temanmu, ya? Mengapa engkau selalu baca surat Ikhlas dalam sholatmu? Ya, tanya Rasulullah, aku menyukainya ya Rasulullah. Ya, apa jawaban Rasulullah? Hubbaka iyaha adkhalal jannah. Kecintaanmu pada surat ini memasukkanmu ke dalam surga. Ya, apalagi orang yang baru belajar Al-Ikhlas aja deh, Pak. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Surat yang lain enggak hafal ya kan? Ya. Iya, surat lain enggak hafal. Sama apa? Inna a'taina kautsar. Udah dua tuh. Ya. Nah, kalau orang punya penyakit diabetes, ya, itu amalin surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli itu sering. Al-Kautsar, Pak. Iya, bukan anak ser. Inna a'tainakal kautsar, insyaallah. Udah banyak tuh amalan itu ya. Masuk ke surga nih, insyaallah. Yang terakhir, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas sepertiga, berarti kalau mau dikatakan kita menghotamkan Quran, bacanya berapa kali? 3. Nah, benar tuh Pak Marzuki. Bukan main dengerin dia. Iya, jadi baca 3 kali berarti udah khotam Al-Qur'an. Ini utama nih. Makan kacang itu, Pak. Hah? Jadi gara-gara makan kacang. Bisa jadi itu ya. Iya. Demi Tuhan, ya, jiwaku berada di genggaman Allah, sungguhnya benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi, ya, di apa menurut Rasulullah, ya, dalam hadisnya orang baca sekali sepertiga, baca 3 kali berarti khotam. Makanya kalau kita tahlil 3 kali tadi, ya, kemudian apa namanya, yang lebih bagus baca 3 kali. Nah, ini biar cepat, ya, kita singkat aja, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi supaya, ya, ini menjadi apa namanya, benteng buat kita, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, bahkan ada orang Yahudi itu nyembahnya Uzair anak Allah, Uzair ibnullah. Uzair itu nabi, Pak, di kita, Nabi Uzair, tapi nabi yang tidak wajib, yang apa, rasul yang bukan yang diwajib diimani itu, yang 25, yang Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW. Uzair itu disembah sama orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani nyembah apa? Nabi Isa, betul. Di kita hanya Nabi. Maka kalau ditanya, bagaimana Tuhan, apa zat Tuhanmu gitu? Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. La min kilatin, enggak lebih enggak kurang. Mantap itu. Ya. Kalau ditanya kamilah berapa Allah, kan jawabannya gitu, Pak. Wahidun la min kilatin. 1, enggak lebih enggak kurang. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Pak. Allahus samad, ya. Dialah Tuhan, ya, yang bergantung kepada segala sesuatu. Ya, jadi kita udah apa tafsirannya, segala tadi saya sampaikan, ingin batu sesuatu langsung kepada Allah. Jadi harus yakin tuh Pak Marzuki kan, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, mustahil itu, ya. Bahkan nggak apa dikatakan nggak punya istri, tidak pernah kan, tidak mempunyai istri, itu biar apa sekalian paham itu ya. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu artinya sama. Jadi kalau ada orang katakan
nyari yang sekufu, berarti nyari yang Sama. sama seiman gitu. Tidak ada seorang pun yang setara. Maksudnya gitu. Enggak setara dengan Allah. Setara aja enggak. Ya, apalagi meyakini suatu itu lebih. Nah, kesimpulannya surat ini berisi tentang akidah ya, yaitu mentauhidkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Tuhan ini bantahan telak kepada orang-orang kafir, orang musyrik, ya, Yahudi, Nasrani, bahwa mereka telah menyekutukan Allah. Bantahan. Ya, kan ditanya di awal tadi. Iya. Hai Muhammad, bagaimana gambaran Tuhanmu? Bagaimana Allah? Kan? Allah itu kayak apa? Kan? Nah, ini bantahannya. Ya, turun surat Al-Ikhlas. Ya, kita terakhir kita baca. Nah, cukup 5 menit. Kita jam 9 nanti udah selesai. Karena ini kajiannya Quran, Pak. Ya, biasanya. Kita baca nanti diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat, yang pertama nih, enggak usah diikutin, Pak, dihitung dulu. A, hamzah, u, au, ain. A, au, u-nya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketukan. Ya, coba Pak Supri dulu, Pak Ari dulu. Yuk, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya enggak usah ragu. Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, coba. Jim. Itu. Ya, jangan zim, jangan. Ya, ulang coba. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi santri kalong saya lulus nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketukannya tetap 2. Matobi itu 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau guru saya ngajarin tangannya ngikut ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang matahari sukun terakhir. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba apa namanya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak sama itu. Jadi ketukannya harus 2 itu 3 ya, yang satu agak 3, yang satu agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tangan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih bagus dibanding yang pertama. Ya, ulang lagi. Saya ta'awudz, bismillah, nanti basmalah di 2 permulaan itu diikutin. Tapi hitungan dulu ya, 1 2 3 baru diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diketukan penting, Pak. Ya. Ngaji kita pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketukan. Jangan yang 1 2 yang 3, berarti enggak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak pas tuh. Ya. Ketukannya harus sama. Qul huwallahu ahad. Nah, lihat. Qul itu qaf ya. Qul hu. Jangan ya, qul huwallahu hu lagi tuh. Jangan qul huwallahu. Ya, anak-anak ya. Qul huwallahu ahad itu kan. Qul huwallahu lagi. Qul huwallahu ahad. Qalqalah kubra harus ada de. Kalau enggak ada berarti enggak pakai tajwid. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Coba Pak Marzuki 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ketuker ya. Nah, sekali lagi 1 2 3. Qul 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Betul.
Jadi itu qalqalah kubra, kutbu jadin kalau orang qaf, to, ba, jim, dal atau baju di toko boleh. Ngapalin baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf itu mantul semua Pak hurufnya. Kalau di tengah mantulnya sugro, kalau di belakang kubro. Jadi kalau ada yang baca qul huwallahu ahad, berarti belum tajwid ya. Harus mantul. Qaf, enggak bisa qaqi qu qaq. Mantul. Ba, babi, bu, bab, harus gitu. Ya, kutbu. Ba, ya, qaf, qaqi qu qaq. Ya, mata, ya, to, ya. To, itu to, jim, jaji, ju, jaj. Dal, dadi, du, dad. Qul huwallahu ahad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Ya, coba deh budaya 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Ya, kecepatan, pakai ini, pakai irama. 1 2 3, lihat. Qul huwallahu ahad. Ya, udah bagus. Ya, coba Pak Didik ya. 1 2 3. Bagus, ini mantep, lebih mantep ya. Kalau nggak mantep nggak usah ngerekam YouTube Pak ya. Allahus somad. Jadi shot itu monyong. Allahus somad. 1 2 3. Allahus somad. Tetap qalqalahnya kubro. Nah, nanti kalau mau disambung qul huwallahu ahadunillah. Jadi beda tuh. Karena di situ ada tanwin, ada al juga. Kalau nyambung pakai nun. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau mau disambung pakai nun. Ya, itu tajwidnya gitu. Enggak boleh qul huwallahu ahadullahus somad. Goblok gitu ya. Jadi enggak belajar tajwid. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad. 1 2 3. Allahus somad. Enggak harus masuk. Allahus somad. 1 2 3. Allahus somad. So, coba monyong semua. So, si, su, sos, so, si, su, sos, su, son, soni, so, naminal mus, masih, son, soni, so. Nggak monyong ini ya. Yang repot yang udah monyong ya. Itu ketahuan hurufnya apa enggak gitu ya. Ya ini enggak, tapi kan dia udah monyong, tapi dia enggak. Coba gimana? Dibilang udah monyong, saya udah monyong. Iya. Tapi gini Pak, lihat nih Pak teorinya. Jadi mencucu. Jadi kalau A itu mangap, I meringis, U mencucu. Itu tajwid tuh. Ya, kalau dia monyong gimana? Amal Juki. Tapi ini mohon maaf, Pak Ari ini bukan giginya monyong, enggak, cuma berantakan doang. Apa ya. Ya Allah Karim ya. Ya jadi dia langsung masuk huruf berikutnya. Allahus somad. 1 2 3. Allahus somad. Boleh coba Bu Eko, enggak apa-apa nyoba. 1 2 3. Allahus somad. Kurang qalqalahnya di belakang. De gitu. 1 2 3. Allahus somad. Udah begitu. Ya, lulus. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yu-nya panjang. Ya, lam yalid wa lam yulad. Dua harokat tetap matobi'i. 1 2 3. Lam yalid wa lam yulad. Ini gampang nih Bu Sapitri. 1 2 3. Lam yalid wa lam yulad. Wah, langsung lulus ya. Memang gampang tempat ya surat Al-Ikhlas kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat, walam yakul yakun ketemu lam itu kan nun sukun ketemu lam. Idgham bila guna.
Langsung ke huruf berikutnya bila guna tanpa dengung masuk langsung. Lam walam yakul, bukan lam yakun. Walam yakul lahu, hunya panjang itu. Kalau ngelihat di internet dia hunya pendek dikasih koma di bawah. Hati-hati tuh. Ya, kalau kita main kopi-kopi makanya saya cari itu yang hunya kebalik, domanya kebalik gitu. Domanya kebalik kan, Pak? Iya. Nih, kebalik kan? Nah, ini kebalik ini. Berarti gampang, tapi kalau di internet domanya nggak kebalik, di sini kasih koma, maksudnya panjang juga. Komanya di bawah. Ya, apalagi kalau di Arab Saudi, Timur Tengah itu Al-Qur'an harokatnya nggak ada yang berdiri, lurus semua. Jadi membaca Quran sampai ini panjang pendeknya di mana ini? Pendek semua. Coba, makanya itu butuh ilmu tajwid. Kalau dibiasa kita bertajwid, baca Quran begitu kita nggak ngikutin ini. Jadi kita tahu nih, qul huwallahu ahad, tulisannya harokatnya lurus semua tuh. Ya. Nggak ada yang kebalik, nggak ada yang ini ya. Iya, rata-rata begitu. Ya. Coba itu. Makanya alhamdulillah kita udah banyak harokat begini. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, santri saya santri Kalong. 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh ya, enggak percuma deh ya. Shadaqallahul azim. 1 2 3. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi mangsakulat ya, memberatkan kita ya nanti di akhirat menjadi pahala buat kita ya. Mungkin cukup sampai di sini ya, mohon maaf pada tuan rumah yang memang kalau ngaji itu nggak cukup sebentar memang ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا.
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الحادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا